Stop nakut-nakutin anak kalau pengen punya anak yang percaya diri dan nurut sama orang tua. Halo semuanya, perkenalkan saya Lucy Danika dari program studi PGPAP. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah kasus mengenai pola asuh yang menggunakan ancaman atau menakut-nakuti anak serta dampaknya terhadap kesehatan mental anak usia dini. Nah, topik ini penting untuk kita bahas karena dalam kehidupan sehari-hari masih banyak orang tua yang menggunakan cara menakut-nakuti anak sebagai bentuk pengendalian perilaku. Padahal cara tersebut itu dapat mempengaruhi kondisi emosional dan psikologis anak, terutama pada anak usia dini yang merupakan masa perkembangan yang sangat sensitif. Nah, kasus yang saya temukan itu terjadi pada seorang anak berinisial AR yang berusia 6 tahun di lingkungan tempat tinggal saya. Nah, AR ini merupakan anak yang cukup aktif dan memiliki kebiasaan menggunakan handphone untuk bermain game dan menonton video. Karena penggunaan handphone yang cukup sering ini, orang tua AR menjadi merasa khawatir dan berusaha mencari cara agar anak ini dapat mengurangi kebiasaan tersebut. Nah, salah satu cara yang dilakukan oleh orang tua tersebut adalah dengan menakut-nakuti anak menggunakan gambar hantu. Orang tua tersebut menggunakan sebuah nomor telepon yang menggunakan foto profil berupa gambar hantu, kemudian nomor tersebut itu digunakan untuk menelpon handphone yang sedang digunakan oleh anak. Nah, jadi ketika panggilan masuk, gambar hantu itu akan muncul di layar handphone sehingga membuat anak merasa kaget dan takut. Setelah kejadian tersebut, anak tersebut itu akan langsung menghentikan aktivitas bermain handphonenya. Nah, secara singkat, cara tersebut memang terlihat efektif karena anak itu menjadi patuh dan tidak lagi bermain handphone dalam waktu yang lama. Namun, setelah kejadian tersebut, muncul perubahan perilaku pada anak yang cukup terlihat. Anak itu menjadi lebih penakut dibandingkan sebelumnya. Misalnya, ketika ingin pergi ke kamar mandi, anak itu selalu meminta ditemani oleh orang tua atau anggota keluarga lainnya. Selain itu, ketika anak itu sedang berada di ruang keluarga sendirian gitu, meskipun ada nih saudaranya yang berada di kamar dengan kondisi pintunya itu terbuka, yang dimana jaraknya itu sangat dekat, tetapi anak tersebut itu tetap merasa takut dan tidak berani berada sendirian di ruang keluarga. Nah, perilaku tersebut itu menunjukkan bahwa rasa takut yang dialami oleh anak tersebut tidak hanya terjadi pada saat kejadian, tetapi berlanjut dalam kehidupan sehari-hari dan memengaruhi rasa aman anak. Jadi, jika dilihat dari sudut pandang kesehatan mental anak usia dini, pengalaman yang menimbulkan rasa takut secara tiba-tiba ini dapat mempengaruhi kepada perkembangan emosional anak. Nah, pada anak usia dini, anak itu kan masih memiliki kemampuan regulasi emosi yang terbatas gitu, sehingga pengalaman yang menakutkan itu dapat tersimpan dalam ingatan anak dan mempengaruhi perilaku selanjutnya. Secara psikologis juga terdapat beberapa dampak yang dapat muncul akibat pola asuh yang menggunakan ancaman atau menakut-nakuti anak. Yang pertama itu dapat munculnya rasa takut berlebihan, jadi anak itu dapat merasa takut bahkan dalam situasi yang sebenarnya aman, seperti tadi berada sendirian di dalam rumah gitu. Yang kedua itu menurunnya rasa percaya diri, jadi anak yang sering merasa takut itu cenderung menjadi ragu untuk melakukan aktivitas secara mandiri. Yang ketiga itu meningkatnya ketergantungan pada orang tua, jadi anak itu akan lebih sering gitu meminta bantuan atau pendampingan karena merasa tidak aman. Yang keempat itu munculnya kecemasan pada anak. Jadi, jika pengalaman menakutkan terjadi secara berulang, anak itu dapat mengalami kecemasan yang berkepanjangan dan kesulitan dalam mengelola emosinya. Nah, kasus ini itu dapat dijelaskan melalui teori perkembangan kognitif dari Piaget, yang dimana Piaget ini menyatakan bahwa pada anak usia 2-7 tahun itu masih berada pada tahap pra-operasional, yang dimana pada tahap ini anak itu masih berpikir secara imajinatif dan belum mampu membedakan secara jelas antara kenyataan dan imajinasi. Oleh karena itu, ketika anak melihat gambar hantu yang muncul secara tiba-tiba, anak itu akan menganggap bahwa hal tersebut itu benar-benar nyata dan bahaya.
Nah, selain itu juga menurut teori perkembangan psikososial Erikson, anak usia 3-6 tahun ini berada pada tahap interatif versus growth, yaitu tahap di mana anak mulai belajar mandiri dan percaya diri. Jadi, jika anak sering mengalami pengalaman yang menimbulkan rasa takut, maka perkembangan kemandirian anak itu dapat terganggu dan anak akan menjadi lebih bergantung pada orang lain. Nah, jadi berdasarkan kasus tersebut dapat disimpulkan gitu bahwa pola asuh yang menggunakan ancaman atau menakut-nakuti anak itu memang dapat memberikan hasil yang cepat dalam mengubah perilaku anak. Namun, cara tersebut itu dapat menimbulkan dampak psikologis terhadap anak seperti rasa takut berlebihan, menurunnya rasa percaya diri, meningkatnya ketergantungan, serta munculnya kecemasan. Oleh karena itu, orang tua itu perlu menggunakan cara yang lebih positif dan edukatif dalam mengatur perilaku anak, seperti memberikan penjelasan yang sederhana, membuat aturan yang jelas, serta memberikan contoh perilaku yang baik. Demikian pemaparan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Bye-bye.